Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirli Aprilia Putri, NIM 2011056. Saya dari kelas 4A reguler pagi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ekologi administrasi negara di Thailand dengan ekologi administrasi negara di Indonesia. Sebelum masuk ke perbedaan ekologi administrasi negara di Indonesia dengan ekologi administrasi negara di Thailand, ada baiknya kita mengetahui apa itu ekologi administrasi negara. Ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Baiklah, dengan sudah mengetahui apa itu ekologi administrasi negara, kita langsung saja ke perbedaan administrasi negara di Thailand dengan ekologi administrasi negara di Indonesia. Ekologi administrasi negara di Thailand, kekuasaan tertinggi negaranya dipegang oleh seorang raja, sedangkan ekologi administrasi negara di Indonesia, kekuasaan tertingginya dipegang oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan di Thailand adalah konstitusional monarkis absolut, sedangkan di Indonesia sistem pemerintahannya adalah presidensial. Negara Thailand berbentuk kerajaan, sedangkan negara Indonesia berbentuk republik. Meskipun Thailand dengan Indonesia banyak perbedaannya, tetapi negara ini masih sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Baiklah, kita langsung saja ke faktor-faktor ekologi yang mempengaruhi administrasi negara. Ada beberapa macam faktor ekologis yang mempengaruhi administrasi negara. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Ekonomi di Thailand tidak didasarkan pada sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Tetapi dengan berjalannya waktu, ekonomi di Thailand sudah diperkenalkan sistem pasar berkat adanya pengaruh dari dunia luas. Tetapi pola redistribusi yang bersifat tradisional masih tampak. Dan sedangkan ekonomi di Indonesia didasarkan pada sistem pasar berkembang. Ekonomi Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua, faktor mata pencarian penduduk. Mata pencarian penduduk di Thailand sebagian besar adalah bertani atau agraris. Hasil pertanian yang utama adalah beras. Thailand merupakan lumbung beras di kawasan Asia Tenggara. Dan sama saja seperti di Indonesia, mata pencariannya bertani atau agraris, di mana mata pencarian mayoritas penduduknya dengan bercocok tanam atau bertani. Dan yang ketiga, faktor sosial. Di Thailand, organisasi-organisasi sosial tidak didasarkan atas kepentingan-kepentingan khusus, dan keanggotaannya pun tidak didasarkan atau sukarela. Organisasi sosial didasarkan pada particularities, yaitu berdasarkan pada hal-hal tertentu saja, seperti agama, keturunan, atau status. Adanya perubahan di bidang sosial. Masyarakat yang semula tergabung dalam organisasi particularities, lama-kelamaan berhimpun ke dalam organisasi bercorak association. Dan yang keempat adalah faktor jaringan komunikasi. Dalam bidang komunikasi, negara Thailand bermasalah pada penggunaan bahasa yang masih beraneka ragam, karena bahasa yang digunakan oleh kerajaan atau istana berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak dapat dipahami oleh rakyat karena perbedaan bahasa yang digunakan. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada perubahan yang pada mulanya terbagi dalam kelompok-kelompok yang tidak mobilisasi, sedikit demi sedikit mobilisasi. Yang pada mulanya terpecah belah, kini terikat dengan bahasa yang sama. Sehingga mulai terbuka komunikasi antara pejabat dengan masyarakat. Dan yang kelima, faktor simbol sistem. Thailand memiliki simbol tradisional, yaitu raja mempunyai dasar yang sakral, dan kerajaan merupakan ciptaan Tuhan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Tetapi sedikit demi sedikit lambat laut bergeser ke simbol baru, yaitu kedaulatan rakyat. Keenam, faktor politik. Negara Thailand, sistem pemerintah bersifat autokratis. Kekuasaan penuh dijalankan dan diatur sepenuhnya oleh raja.
keadaan seperti ini kurang atau tidak berpartisipasi dalam pemerintahan atau politik. Di bidang politik juga terdapat perubahan-perubahan, yaitu bahwa administrasi negara mempunyai landasan baru. Dalam hal ini kekuasaan diperoleh dari konstitusi undang-undang dasar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.